Hello agripreneurs, kali ini kita akan berbincang dengan petani milenial inspiratif asal Purbalingga, Tribowo Pangestika, yang akan berbagi ilmu ke kalian tentang pengelolaan, analisis, dan pemasaran melon hidroponiknya. Untuk melon, memang saat ini memang peluang pasar masih terbuka lebar, masih cukup tinggi untuk permintaan akan melon premium. Karena permintaan buah melon di supermarket juga masih cukup tinggi, dan untuk masyarakat juga banyak disukai, buah melon banyak yang suka itu. Tapi ini tidak menutup kemungkinan untuk jangka panjang mungkin semakin banyak peminat yang memproduksi, seperti hukum ekonomi kan, ketika banyak penawaran otomatis harga akan turun. Kenapa saya berani memutuskan melon? Sebenarnya sistem NFT yang kita bangun ini di dalam greenhouse tidak mengkhususkan untuk melon. Kita bisa menggunakan tanaman lain, kemudian atau jenis lain, atau untuk nanam sayuran atau lain sebagainya. Kenapa melon? Saya pilih itu karena buah melon itu tadi permintaan tinggi, banyak yang suka, otomatis secara jangka panjang ini akan tetap lebih bertahan, walaupun dengan harga mungkin bisa fluktuatif. Akan tetapi untuk harga sekarang saya nilai ini memiliki nilai keuntungan yang cukup. Artinya dalam jangka waktu panjang untuk membangun greenhouse, sistem dan lain sebagainya, insya Allah sudah kembali modalnya. Untuk analisis usaha taninya mungkin sudah tercapai gitu. Untuk greenhouse ukuran 24 kali 10 meter atau 240 meter ini dengan sistem NFT, untuk biayanya sebenarnya untuk dikalkulasikan satu persatu memang agak susah, Mas. Agak susah kenapa? Karena saya membangun ini dulu bertahap. Saya tidak langsung sekali jadi dengan RAB sekian langsung jadi sekian, enggak. Karena di proses sistem NFT ini saya mengalami beberapa perubahan artinya detailnya tadi, dari kemiringan, dari debit air dan lain sebagainya, termasuk dari bentuk, tampilan dan lain sebagainya. Tetapi kalau sekarang kita hitung-hitungan ini mungkin sekarang saya anggap nilai di angka 120 juta itu sudah dapat bangunan seperti ini, 240 meter persegi dengan kapasitas 700 pohon gitu. Itu untuk biaya pembuatan greenhouse dan sistemnya. Setelah biaya tetap tadi kita sudah jelaskan, kemudian untuk memulai tanam yang perlu kita siapkan benih, kemudian nutrisi dan juga obat-obatan. Untuk benih, untuk yang sekelas premium seperti contoh Intanon ini, anggaplah satu biji 2.400. Kita butuh karena di sini kapasitas 700, berarti kita harus semai lebih dari itu untuk antisipasi. Katakanlah kita semai 750 biji dikalikan 2.400, nilainya berarti total Rp1.800.000. Kemudian untuk obat-obatan kita siapkan senilai sekitar Rp300.000, jadi sudah total Rp2.100.000. Kemudian untuk tenaga kerja atau satu greenhouse ini kita cukup satu orang sebenarnya. Kita hanya butuh tenaga tambahan itu ketika polinasi. Katakanlah kita membayar untuk diri kita sendiri yang bekerja, satu orang dalam satu bulan itu katakanlah 2 juta. UMR di sini sekitar itu 2 juta. Ini membutuhkan waktu panen sampai panen kan 65 hari sekitarnya. Berarti untuk persiapan sampai panen sampai bersih-bersih anggaplah 3 bulan. Berarti 2 juta kali 3 bulan maka totalnya 6 juta rupiah. 6 juta rupiah ditambah tadi 2.100.000, katakanlah 8.100.000. Kemudian biaya selanjutnya adalah nutrisi. Nutrisi memang setiap musim tidak pasti habisnya berapa, karena sistem NFT ini nutrisi sangat tergantung habisnya itu dengan cuaca juga. Ketika cuaca panas, cuaca mendung dan lain sebagainya.
Katakanlah kita antisipasi untuk nutrisi itu di angka Rp2.500.000. Berarti tadi ada biaya Rp2.100.000, kemudian ditambah 6 juta, kemudian ditambah Rp2.500.000. Setelah biaya tadi kita total jumlahnya sekitar Rp10.600.000, dan kemudian kita bulatkan saja 11 juta karena kita butuh tenaga tambahan ketika polinasi. Polinasi mungkin butuh waktu 3 hari atau 4 hari. Dalam satu greenhouse untuk 700 tanaman kita butuh minimal 2 orang. Dari situ katakanlah 11 juta lah untuk biaya operasional selama kita tanam dari awal sampai akhir. Kemudian untuk hasil, sebagai gambaran, walaupun dalam dunia pertanian itu hasil tidak bisa dipatok pasti sekian karena tanaman sangat tergantung dengan perawatan, cuaca, dan lain sebagainya. Tapi kita ambil rata-ratanya saja untuk 700 tanaman, katakanlah kita yang gagal atau yang tidak jadi kita anggap 10%. Kita anggap 10%, berarti yang berhasil tanamannya sampai panen dengan grade yang terbaik berarti sekitar 630 tanaman. Untuk 630 tanaman kita anggap per buahnya 1,5 kilo saja, walaupun prakteknya banyak juga yang sampai 2 kilo untuk jenis Intanon ini, tapi ya kita hitung angka terendahnya saja, 1,5 kilo dikalikan 630 pohon, maka hasilnya 945 kg atau 9 kintal lebih. Kemudian untuk di sini kita penjualannya untuk petik sendiri kita jual dengan harga 35.000 per kilo, maka hasilnya sekitar Rp33.070.000. Itu untuk gambaran estimasi hasil. Walaupun untuk jenis Intanon ini saya sangat optimis, dari hasil beberapa kali tanam itu bobot banyak yang di atas 2 kilo atau minimal di angka 1,7 kilo. Seperti itu. Jadi untuk keuntungan berapa? Berarti Rp33.070.000 nanti dikurangi 11 juta. Berarti sekitar Rp22.070.000 lah, katakanlah Rp22 juta, dan itu belum termasuk biaya penyusutan dari biaya tetap tadi yang untuk greenhouse dan sistem NFT-nya. Dari hasil hitung-hitungan tersebut berarti kita sudah tahu mungkin untuk BP break even point-nya itu di angka sekitar 6 kali tanam. 6 kali tanam sudah kembali modal gambaran, tapi bahkan 4 kali tanam juga jika hasilnya maksimal itu sudah bisa, atau 5 kali tanam sudah bisa, atau bahkan lebih ketika perawatan tidak memenuhi standar atau bukan yang terbaik gitu. Jadi makanya penting sekali untuk ilmu dikuasai terlebih dahulu sebelum terjun ke budidaya melon sistem NFT. Kemudian kita anggap untuk greenhouse itu sebenarnya masa pakainya yang di sini itu menggunakan bahan dari hologalvanis yang tentunya umurnya secara teori ini jauh lebih lama dibanding dengan umur menggunakan bambu atau bahan lainnya. Kita hitung-hitungan mungkin di kisaran 10 tahun ini masih bisa dipakai, akan tetapi yang perlu diganti itu adalah untuk plastik dan juga insect net. Untuk plastik UV-nya mungkin biaya yang kita pakai itu untuk umur sekitar 4 tahun, sedangkan insect net juga hampir sama, sekitar umur itu 4 tahun. Sedangkan yang di sini yang sudah berjalan itu sudah sekitar umur 2 tahun. Jadi insya Allah umur 2 tahun mungkin tampilan masih cukup bagus, menurut saya masih cukup. Kemungkinan bahkan bisa lebih masa pakainya dari 4 tahun. Untuk biaya insect net dan plastik UV tadi, untuk biaya insect net 1 roll mungkin di kisaran 2-3 juta rupiah. Itu sudah untuk satu greenhouse ini sudah lebih banyak, artinya sisanya sudah banyak. Kemudian untuk plastik UV itu tergantung merek yang dipilih, tapi untuk merek-merek yang terbaik dengan harga kisaran 5 juta rupiah. Jadi setiap 4 tahun kita mengeluarkan biaya sekitar katakanlah 7-8 juta rupiah untuk penggantian plastik UV dan juga insect net.
Bagi teman-teman yang mungkin tertarik dengan budidaya melon sistem NFT, akan tetapi mungkin masih bingung atau ragu ketika ini untuk petik sendiri mungkin tidak bisa berjalan dengan baik, mungkin untuk penjualan saat ini memang permintaan untuk melon hidroponik yang premium itu masih cukup tinggi. Akan tetapi untuk harga-harga kita masuk supermarket, kemudian atau toko-toko buah atau dan lain sebagainya, kebanyakan itu di harga sekitar untuk daerah sini itu di harga sekitar 25 sampai 30 ribu rupiah. Itu harga dari kita petani ke supplier atau perantara sekitar itu. Ya bisa juga kurang dari itu, tapi ranknya itu menurut pengalaman saya pribadi itu di atas harga 20.000 ke atas. Akan tetapi ketika buah-buah ini sudah masuk supermarket, bisa teman-teman cek di sana harga kisaran di angka 40.000 ke atas, bahkan ada yang 50.000 tergantung jenisnya. Semoga penjelasan analisis usaha dan pemasaran ini bermanfaat buat agripreneurs. Dan jangan lewatkan video selanjutnya dari kami.